Saya Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP, Guru Besar Bidang Ilmu Sistem dan Manajemen Agroindustri pada Fakultas Teknologi Pertanian. Pantang untuk terus bercita-cita tinggi untuk menempuh jalan terjar berliku, gitu kan. Apapun kondisinya, apapun posisi kita, maka kita harus menjadi mata air. Jadi kalau seseorang sudah mengambil pilihan jadi dosen, maka dia harus bermimpi untuk bisa jadi profesor. Hidup di Pamekasan, Madura dan berasal dari keluarga sederhana, menjadi anak desa bukan berarti pupus harapan. Namun saya memiliki tekad yang kuat. Dukungan keluarga saya juga sangat berarti dalam meniti karir hingga saat ini. Saya lahir dan besar di Pamekasan, Madura, Pulau Garam katanya ya. Saya menyelesaikan pendidikan dasar di sana, SD. Sambil menyelesaikan SD juga menyelesaikan Madrasah Ibtidaiyah juga 6 tahun. Kemudian SMP Pademau juga, SMP Negeri Pademau. Kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri Pamekasan. Kemudian saya diterima di jurusan Teknologi Pertanian dulu melalui jalur PMDK namanya. Kalau sekarang SNMPTN, ya, jalur prestasi, diterima di jurusan ini. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan S2 juga di program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya juga. Kemudian menyelesaikan pendidikan S3 di IPB, ya, di program studi Teknologi Industri Pertanian. Sebagai orang yang lahir besar di lingkungan pedesaan, ya, dengan culture agraris dan keagamaan yang alhamdulillah sangat baik, karena di Madura dan saya juga dekat masjid, ya. Saya sekolah madrasah juga, jadi saya menikmati betul suasana pedesaan, tapi juga nuansa religiusnya juga sangat kuat, sehingga jadi kalau pagi, apalagi saya dulu biasa itu walaupun tidak mondok tapi tinggal di masjid. Jadi biasa kita ada walaupun tidak pondok pesantren resmi gitu ya, tapi kita biasa tidur di tempat yang setara dengan pondok itu. Kemudian kita dibangunkan malam oleh guru kita, oleh guru ngaji kita gitu. Jadi nuansa pagi sampai malam sampai ngaji lagi itu nuansanya kuat sekali. Selain memang nuansa pedesaannya sangat kuat. Saya masuk SMA Pamekasan itu juga lewat jalur prestasi, karena saya juga dulu punya prestasi akademik di SMP juga. Kemudian nilai IPA saya juga bagus gitu ya. Kemudian memang cita-citanya ingin jadi insinyur, ya ternyata insinyur pertanian ini, ya. Alhamdulillah. Malah kalau keluarga itu ya orang tua, saudara itu biasanya nuansanya ke jalur pendidikan. Jadi ke IKIP gitu kan biasanya. Ya, rata-rata kan begitu. Jadi guru aja kan gitu kalau di Madura ya kan. Nah, saya mungkin punya pertimbangan lain gitu. Nah, saya ingin menekuni bidang teknologi pertanian ini. Pertamanya sih awalnya ya pingin jadi insinyur aja, pertamanya sih ya. Tapi setelah kita dalami betul bahwa sektor pertanian ini kan sektor tulang punggung ekonomi nasional, yang sebagian besar masyarakat kita tergantung sektor pertanian. Nah, kalau kita bisa berkontribusi di situ, salah satunya untuk pengembangan keilmuan maupun juga untuk pengembangan bidang pertanian, saya kira kan luar biasa bagus.
Enggak juga, hanya karena ayah saya pegawai kecil, PNS kecil, dan sambil bertani. Jadi saya sejak kecil itu, sejak SD itu sudah biasa ke sawah membantu ayah ibu, itu udah biasa. Nah, salah satunya karena Madura itu termasuk yang produsen tembakau ya kan, jadi mayoritas banyak petani nanam tembakau. Jadi biasa saya bantu nyiram tembakau itu, mikul air itu biasa sudah. Sehingga itu barangkali juga menjadi spirit saya juga untuk pengembangan sektor pertanian. Oh luar biasa, luar biasa. Jadi ini saya kira, dan insya Allah mungkin profil semua orang tua ya. Ingin anaknya sukses, ingin anaknya berhasil dengan berbagai keterbatasannya pada keluarga, tapi menomorsatukan pendidikan untuk anak-anaknya agar anaknya lebih sukses dari beliau. Jadi luar biasa menurut saya. Mekanisasi pertanian itu satu disiplin ilmu di mana peran dari keteknikan itu. Jadi bidang applied engineering itu untuk sektor pertanian. Artinya kita belajar teknik dan teknologi yang berkaitan dengan alat mesin pertanian, alat mesin processing gitu. S2 itu waktu itu saya sebenarnya belum jadi dosen gitu. Jadi tapi berkeinginan untuk terus menempuh jenjang pendidikan tinggi. Nah, sehingga pilihannya karena saya sambil istilahnya kerjanya macam-macam lah, karena belum jadi dosen, belum diangkat dulu kan ya. Saya kerja di jurnalistik juga, ya bantu penerbitan, macam-macam lah, bantu dosen juga, gitu kan, banyak yang dikerjakan itu. Nah, di sela-sela itu saya kemudian mengambil S2 Teknologi Pasca Panen. Yang tersedia waktu itu memang kan sangat terbatas waktu itu kan, program studi yang ada untuk S2. Jadi pilihannya yang paling dekat itu adalah Teknologi Pasca Panen. Ya. Dengan beasiswa yang sangat sedikit, gitu kan, tapi kita harus survive di situ, sehingga di sela-sela itu saya bahkan menjadi S2 gitu, itu saya sudah jadi dosen itu. Jadi di tengah-tengah saya menyelesaikan S2 ada peluang untuk melamar jadi dosen, akhirnya saya jadi dosen. Tidak lama dari lulus S2 itu saya berkesempatan dan berkeinginan kuat untuk mengambil S3, dan pilihannya waktu itu kalau di dalam negeri itu adalah di IPB di Bogor. Tentu sebagai dosen muda waktu itu dengan berbagai keterbatasan ekonomi, saya kira ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa di tengah keterbatasan itu jangan pantang untuk terus bercita-cita tinggi untuk menempuh jalan terjar beliku gitu kan. Karena saya sudah punya anak 2, belum punya rumah gitu kan, keluarga muda waktu itu. Jadi tapi saya punya tekad untuk bisa studi lebih lanjut, dan alhamdulillah kita berangkat ke Bogor gitu. Dengan beasiswa yang sangat sedikit gitu kan, tapi kita harus survive di situ. Sehingga di sela-sela itu saya bahkan menjadi ya mengambil waktu-waktu senggang juga untuk mendapat tambahan income di situ juga. Gitu. Tahun pertama karena kita juga ingin agak fokus, itu saya sempatkan sendiri. Jadi tapi tahun kedua karena pilihan sudah selesai, tinggal mulai nyusun proposal. Ketiga juga tahun keluarga saya ajak ke Bogor juga. Nah kemudian proposal saya sudah jadi, semua sudah jadi, saya ngambil risetnya itu di Jawa Timur. Akhirnya tahun berikutnya, tahun ketiga juga istri saya bawa lagi ke sini, sambil saya penelitian di sini dan menyelesaikan. Saya kira setiap tahapan kehidupan saya ini disupport penuh oleh keluarga saya.
istri dan anak-anak, itu orang tua yang luar biasa juga, dukungan moral, doa-doanya yang luar biasa, baik bapak ibu mertua saya, bapak ibu kandung saya yang saya kira mensupport penuh kami untuk bisa survive itu. Insya Allah itu salah satu passion saya ya. Jadi saya di waktu-waktu muda di tahun-tahun segitu belum jadi dosen tapi pengen sekolah S2. Jadi itu masih termasuk pilihan yang sangat langka waktu itu. Orang mengambil choice untuk mengambil S2 itu. Dan saya menikmati betul jadi dosen karena dosen itu bukan hanya mentransfer ilmu tapi menginspirasi. Jadi saya banyak support mahasiswa saya di tengah keterbatasannya mereka dari baik secara akademik maupun non akademik karena tiap orang punya potensi yang berbeda. Ada yang saya sampai bilang, kamu mungkin potensi akademik tidak terlalu bagus, tapi kamu bisa lebih sukses dari mereka yang IP-nya 3,5 saya bilang gitu. Tapi karena kamu punya spirit, punya motivasi, punya semangat untuk sukses. Soft skill ini harus dilatih dan dikembangkan sama mahasiswa. Saya sampaikan itu memotivasi mereka yang kebetulan mungkin memang secara akademik tidak bagus-bagus amat. Itu yang saya lakukan. Bukan hanya mengajar, tapi juga menginspirasi mahasiswa saya. Ya, termasuk orang tua saya, bapak saya, ibu saya untuk selalu ya menjadi pelita, menjadi penyejuk, menjadi mata air bagi lingkungan kita sekelilingnya. Sehingga kita ada karena mereka gitu, yang mengharuskan kita bisa berbuat untuk mereka. Selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Jadi apapun kondisinya, apapun posisi kita, maka kita harus menjadi mata air, ya. Harus menjadi penyejuk, harus menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, jalan juga sukses bagi orang lain. Prestasi tapi juga mungkin ya biasa sajalah. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada saya kesempatan untuk berkarir bukan hanya sebagai dosen. Kalau dosen itu jenjang pendidikan sampai S3, kemudian jabatan fungsionalnya sampai guru besar gitu ya. Jadi saya kira ini juga anugerah dari Allah karena tanpa rahmat pertolongannya, tanpa fadl dari Allah tidak mungkin. Yang kedua, alhamdulillah saya juga bukan hanya bisa sampai ke jabatan guru besar, tapi Allah juga menitipkan sejumlah amanah. Saya pernah jadi pembantu dekan 3 dulu di FTP, kemudian pernah jadi staf ahli Warek 3 di universitas, kembali lagi ke fakultas menjadi wakil dekan 2, dan alhamdulillah sekarang sebagai dekan. Jadi ini menurut saya satu anugerah saja yang harus disyukuri dan harus menjadi jalan kebaikan bagi saya, bagi istri saya, bagi orang-orang di sekitar saya. Saya terus di tengah keterbatasan saya, ya, di tengah keterbatasan saya untuk terus berkarya dan produktif gitu. Sehingga alhamdulillah saya bisa menghasilkan beberapa jurnal gitu yang itu menjadi bagian dari karya ilmiah saya untuk pengajuan guru besar. Saya aktif juga kebetulan sama teman-teman, saya diamanai sebagai pengurus koperasi KPRI UB, mulai jadi sekretaris, ya, kemudian sekarang jadi ketua KPRI yang untuk 2 periode yang sebentar lagi akan habis periodenya. Ini terakhir sekarang dapat amanah juga dari rektor untuk
mengemban sebagai direktur BAZIS ya, Badan Amil Zakat Infak Sodakohnya Universitas Brawijaya. Jadi ini juga apresiasi tapi sekaligus amanah yang harus bisa diemban dengan sangat baik. Ya insting saya, ini saya bisa nulis ini, ya, nulis berita, ada fotonya, saya kirim ke majalah Pramuka di Jakarta, dapat honor. Sudah menganugerahkan kepada kita, saya kira dengan tool dan instrumen yang luar biasa lengkap, sehingga idealnya pada kondisi apapun kita harusnya bisa survive gitu. Saya waktu menyelesaikan S2 karena belum jadi dosen, sudah masih kerja macam-macam lah, termasuk mengelola di jurnalistik, membantu dosen dan sebagainya ya, untuk membuat buku, buat macam-macam lah, penelitian, pengabdian gitu. Kita masih bisa survive itu. Bahkan waktu mahasiswa saya, karena dulu saya terus belajar jurnalistik, itu ya dapat honor lah dari menulis jurnalistik. Bahkan saya juga karena dulu waktu mahasiswa ini ya, saya anggota Pramuka juga di Racana itu, saya ya insting saya, ini saya bisa nulis ini, ya, nulis berita, ada fotonya, saya kirim ke majalah Pramuka di Jakarta, dapat honor. Tahun segitu 15.000 ya kan. Itu setara berapa sekarang itu ya? Tahun 87 nasi masih 200 rupiah ya kan. Nah, itu dan seterusnya. Itu bentuk bahwa Allah memberikan instrumen bagi kita masing-masing. Kita punya talenta masing-masing yang kalau itu mau kita optimalkan pasti bisa survive ya. Tidak selalu berkaitan dengan akademik, saya sampaikan. Bisa yang non akademik bahkan menjadi penopang keberhasilan kita. Saya kira itu warisan lama, dan bukan hanya di Madura, di Jawa juga begitu, di daerah pedesaan ya. Dan sekarang itu sudah jauh berubah, saya kira. Masyarakat sudah menghargai pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah salah satu jalan untuk bisa sukses, walaupun bukan satu-satunya gitu kan, tapi itu salah satu jalan. Saya melihat bahwa berbagai keterbatasan yang kita miliki gitu. Saya berasal dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja di pedesaan dengan berbagai keterbatasannya, tidak boleh memupus mimpi kita untuk berhasil gitu, untuk bisa sukses gitu dan seterusnya. Sehingga spirit itu yang harus kita munculkan masing-masing di diri kita. Profesor itu kan jabatan fungsional akademik ya, dan setiap dosen mengimpikan karena itu puncak karirnya sebagai seorang dosen. Kalau tentara itu ya jenderal kan begitu ya. Tapi bukan itu fokus dari kita berkarir gitu ya. Bahwa jabatan itu setiap orang dosen harus memimpikannya, iya. Karena itu adalah pilihan, gitu kan. Jadi kalau seseorang sudah mengambil pilihan jadi dosen, maka dia harus bermimpi untuk bisa jadi profesor. Nah sekarang apakah bedanya setelah jadi profesor, posisi kita? Ya kita harus menjadi teladan, ya kan, bagi keluarga, bagi anak-anak, gitu kan, bahwa tidak ada yang gratis gitu kan. Tidak ada makan siang yang gratis katanya orang ahli politik ya kan. Nah, artinya pasti harus berpayah-payah.
Dan semua teman-teman yang mencapai derajat guru besar pasti dia berpayah-payah menyelesaikan S3, berpayah-payah juga menyelesaikan berbagai karya ilmiahnya dan seterusnya. Dan ini juga saya sampaikan ke dosen-dosen muda gitu, bahwa setiap orang berkesempatan untuk menjadi guru besar. Mari kita tata, Anda harus punya planning bahwa sekian harus sudah jabatannya ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya lebih banyak ke menginspirasi sekarang kepada teman-teman, kepada orang lain gitu. Saya malah waktu masih kecil itu ya, saya kan mungkin masih anak-anak yang kecil gitu, jadi sudah banyak main gitu kan. Karena kami itu waktu masih kecil pagi itu sekolah SD, siang ke sore itu madrasah, ya, malam ngaji sampai isya gitu kan. Jadi ya ada sih sisi main-mainnya antara jam 12, setengah 12 sampai setengah 1. Karena habis itu kita masuk madrasah ibtidaiyah diniyah itu. Suatu ketika saya biasalah ada lomba-lomba di situ kan. Ada lomba-lomba, mungkin ya kayak kalau sekarang pekan maulid lah apa gitu kan. Kemudian saya biasanya ya mungkin termasuk yang cukup pintar gitu kan, jadi di beberapa ini mesti juara gitu kan. Kemudian termasuk cerdas cermat gitulah, yang gitu-gitulah. Saya juara dipanggil ke panggung, jadi nggak muncul-muncul, saya tertidur di belakang itu. Kayak gitulah, jadi saya ya itu salah satu yang jadi kalau ada murid saya ngantuk, ya mungkin kayak saya dulu lah, gitu ya. Mengingat medali ya, Pak. Iya. Secara institusional, rektor, pimpinan universitas, senat universitas, dan fakultas juga, bagian kepegawaian ya, senat fakultas itu sangat mendukung penuh. Jadi setiap dosen termasuk saya itu didorong, difasilitasi ya, banyak riset-riset dari tingkat universitas, fakultas juga, dan juga beberapa pengkondisian ya yang memungkinkan kita bisa menulis dengan baik. Kita akan memasuki fase itu dan kita harus punya strategi bagaimana agroindustri ini bisa survive. Saya mengambil topik strategi pengembangan agroindustri 4.0, perspektif kesisteman dan manajemen risiko. Topik ini relevan dan menarik karena saat ini kita semua memasuki era revolusi industri 4.0, di mana sektor pertanian dan agroindustri termasuk yang mau tidak mau kita akan memasuki fase itu dan kita harus punya strategi bagaimana agroindustri ini bisa survive. Agroindustri ini salah satu pilar sukses pembangunan nasional. Karena
pertanian yang sukses itu sangat tergantung kepada sektor agroindustri. Karena kita tahu bahwa hasil pertanian yang sukses itu pasti berlimpah. Kalau sudah berlimpah harganya murah, gitu kan. Kalau harganya murah, petani tidak mau menanam kembali. Maka agroindustri ini akan mendukung keberhasilan sektor pertanian ini dengan mengembangkan produk-produk olahan yang jauh lebih lama daya simpannya, yang nilai jualnya lebih tinggi, yang distribusinya jauh lebih mudah dan seterusnya. Maka agroindustri menjadi kunci. Agroindustri 4.0 ini akan mensupport satu, bagaimana sektor pertanian ini justru berkembang makin baik karena melalui pertanian presisi atau smart agriculture sekarang dikenal, ini akan menghasilkan pertanian dengan kualitas yang sangat bagus. Dukungan teknologi yang memungkinkan kita bisa melakukan efisiensi. Di saat sekarang isu pertanian, jumlah petani kita yang sudah sebagian besar usia tua, ya. Akibatnya ini pada titik tertentu kita membutuhkan dukungan teknologi. Nah, dari sisi proses produksi, khususnya di teknologi industri pertanian, ini kita butuh dukungan teknologi berupa otomatisasi dan digitalisasi. Melalui teknologi robotik juga kita memungkinkan sektor agroindustri ini di sisi pengolahan itu bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan jaminan keamanan pangan dan seterusnya yang sangat bagus. Kita juga bisa menghasilkan keragaman ya produk-produk olahan sesuai dengan preferensi konsumen. Di sisi distribusi ini 4.0 akan memungkinkan kita bisa mendeliver produk kita tepat waktu. Karena dengan sekarang era digital ini memudahkan kita untuk segera mendeliver produk kita, kemudian sesuai dengan preferensi konsumen yang itu sangat sesuai ketika kita memasuki 4.0 ini. Banyak case yang kita lakukan untuk memastikan bahwa riset saya karena banyak di perspektif kesisteman dan manajemen risiko. Jadi bagaimana agroindustri itu kita petakan dari hulu ke hilir, dari petani kemudian kepada middleman ya, kemudian kepada perusahaan agroindustri sampai distributor sampai retail dan sebagainya. Kita petakan masing-masing risikonya ini untuk memastikan bahwa persoalan-persoalan masalah, risiko dan sebagainya itu kita identifikasi dan kita carikan solusinya. Banyak case-nya mulai dari agroindustri mangga, agroindustri jamur ya, semua industri-industri yang punya nilai potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Prof, bagaimana sih Prof cara menggali data pada saat penelitian? Saya kira banyak metodenya. Baik kita mulai observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian
Kita analisis di laboratorium yang membutuhkan pendekatan laboratorium, kita juga bawa ke lab untuk analisis data dan seterusnya. Jadi banyak metode yang kita kembangkan. Kita terus menggunakan metode-metode terbaru dalam rangka menganalisis secara lebih akurat dengan teori fuzzy dan seterusnya. Prof, kalau melihat dari secara global agroindustri sendiri di Indonesia ini sudah seperti apa sih, Pak? Kita sudah melihat banyak kemajuan dari sisi penerapan teknologi, dari sisi keragaman produk yang dihasilkan, dari sisi kemasan dan proses untuk mendapatkan produk-produk baru. Jadi kita sudah jauh lebih maju dari beberapa dekade, ya, dari beberapa puluh tahun sebelumnya, karena setiap masa menghasilkan teknologi-teknologi baru yang mensupport pada peningkatan kualitas produk hasil pertanian. Ini tidak konsisten, misalnya kita butuh ke lapangan lagi, kita perlu verifikasi lagi dan seterusnya. Jadi tapi itu saya kira tantangan setiap peneliti. Setiap peneliti pasti punya tantangan tersendiri, ya. Ada kalanya kita tidak mudah mendapatkan data di lapangan. Ada kalanya data yang kita dapatkan itu begitu dianalisis, begitu di-compiling, itu kita merasa masih butuh data baru yang kita harus ke lapangan. Bahkan kadang-kadang konsistensi kalau kita pakai narasumber, misalnya ketika di cross check dan seterusnya, dan ini tidak konsisten, misalnya kita butuh ke lapangan lagi, kita perlu verifikasi lagi dan seterusnya. Jadi tapi itu saya kira tantangan setiap peneliti. Seru semua sih, ya. Jadi kita nikmati saja setiap prosesnya, ya. Kita ke lapangan, kita mengambil data gitu kan, kita analisis, ya. Kemudian kita membuat software misalnya, ya, bongkar pasang software misalnya untuk bisa menganalisis data kita dan seterusnya. Jadi ya setiap tahapan seru-seru semua lah, ya. Itu adalah sesuatu yang normal, ya. Jadi jangan berharap kita dapat data sudah langsung bagus, dianalisis terus bisa diolah dan hasilnya bagus. Itu sudah normally, ya. Secara umum kita memang harus sabar dalam mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Tapi spirit bahwa bagaimana meminimasi kegagalan, saya kira ya mempersiapkan sedini mungkin lebih baik instrumennya, ya. Kemudian kita persiapkan berbagai hal, termasuk variabel-variabelnya secara akurat. Kita uji dulu, kita lakukan observasi awal dulu dan seterusnya. Sehingga kalau kita sudah fix, ya, nanti baru kita ke lapangan lagi, ambil data lagi dan seterusnya. Sehingga harapannya datanya menjadi lebih akurat, lebih baik gitu.
Saya kira ini poin yang sangat bagus di mana kita tidak bisa berdiri sendiri. Agroindustri 4.0 ini adalah tantangan bagi kita semua, seluruh stakeholder berkaitan dengan pengembangan agroindustri. Masyarakat agroindustri, pengusaha, middleman, ya, trader, petani, pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan dan seterusnya, eksportir, kemudian asosiasi pengusaha agroindustri dan seterusnya. Semua ini harus berkolaborasi, harus punya persepsi yang sama bahwa agroindustri saat ini sudah memasuki 4.0. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita semua, dengan kemampuan kita masing-masing harus punya inisiatif ya untuk mengembangkan produk-produknya, hasil-hasil olahannya dan seterusnya dengan perspektif 4.0. Itu artinya otomatisasi. Semampu kita, petani bagaimana memanfaatkan efisiensi dengan green agroindustry misalnya, bagaimana dengan dia menerapkan efisiensi dalam penggunaan bahan-bahan sarana produksi dan seterusnya. Jadi semua harus punya persepsi yang sama. Tidak bisa kita parsial karena agroindustri itu sifatnya holistik. Ya. Saya kira bertahap pemerintah sudah melakukan sosialisasi. Bagaimana kita misalnya dengan teknologi yang sederhana bisa melakukan peramalan terhadap kondisi iklim misalnya. Bisa meramalkan terhadap permintaan dengan berbagai data time series dan seterusnya. Jadi ini sudah dilatihkan bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk-produk olahan hasil-hasil pertanian dan seterusnya. Jadi sekarang sudah banyak pegiat-pegiat IT yang mendukung sektor pertanian. Jadi insya Allah ke depan makin baik lagi. Kira kita semua akademisi, pemerintah daerah maupun pusat sudah punya komitmen yang sama bahwa 4.0 ini adalah sebuah keniscayaan yang kita mau tidak mau akan memasuki dan harus bergerak bersama. Sehingga berbagai pelatihan yang dalam rangka memfasilitasi petani, UKM agroindustri skala kecil menengah, trader skala kecil menengah ini juga harus bergerak bersama-sama menyongsong keberhasilan agroindustri 4.0 ini. Balki itu banyak tapi isinya sedikit karena isinya ampas dan air, ya kan. Nah, itu sifatnya dan ini menjadi faktor juga yang menyebabkan mudah rusak juga. Banyak karya tulis saya yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi, terindeks Sinta 2. Jadi itu salah satu jurnal yang bereputasi di tingkat nasional itu terindeks di Sinta 2. Kemudian cukup banyak juga beberapa di jurnal internasional yang juga terindeks Scopus, ya, baik Q2, Q3 maupun Q4. Itu didukung oleh juga sitasi yang juga cukup banyak. Jadi hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengunjung, banyaknya yang mendownload jurnal kita dan banyaknya yang bahkan mensitasi. Nah, ini bagian dari penghargaan, ya, apresiasi dari publik, dari masyarakat ilmiah terhadap karya-karya atau tulisan kita.
Dan setiap waktu itu meningkat itu ya, jumlah, bahkan hampir tiap minggu itu saya sering dapat laporan dari ResearchGate itu yang membaca, yang download maupun yang mensitasi. Saya kira itu bagian dari penghargaan, apresiasi masyarakat ilmiah terhadap karya tulis saya. Agroindustri itu dicirikan satu dari bahan baku. Ya. Bahan baku hasil pertanian itu perishable, mudah rusak. Ya. Yang kedua itu bulky. Bulky itu banyak tapi isinya sedikit karena isinya ampas dan air, ya kan. Nah, itu sifatnya, dan ini menjadi faktor juga yang menyebabkan mudah rusak juga. Yang ketiga, pertanian itu hasil-hasilnya terpencar. Sekian ton di sini, jadi mencar-mencar. Kita kan belum punya atau tidak banyak ya, kecuali di perkebunan-perkebunan besar yang estate sekian ratus, sekian ribu hektar. Itu mengumpul di satu tempat ya, seperti sawit misalnya dan seterusnya. Yang itu dikelola perkebunan besar. Nah, jadi ini persoalan-persoalan yang mau tidak mau agroindustri harus masuk karena mudah rusak, terpencar dan seterusnya. Lalu muncul teknologi bagaimana ini diolah menjadi produk, bagaimana ini dikemas dengan baik dan seterusnya. Jadi ini teknologi agroindustri mensupport ini, bukan hanya sektor pertaniannya tapi justru di industri olahannya. Nah, keragaman pola hidup, kemudian pola konsumsi yang kan terus berkembang seperti kita, dan makin banyak orang yang membutuhkan produk-produk yang instan, yang siap saji, dan itu sudah tuntutan masyarakat modern gitu kan, di tengah berbagai kesibukannya. Nah, memastikan ini produk ini kualitasnya bagus dan seterusnya, penyajiannya mudah dan seterusnya. Ini agroindustri punya tantangan yang luar biasa di situ. Ruang lingkup dari agroindustri sendiri itu apa sih? Oke, agroindustri itu ruang lingkupnya itu dari hulu ke hilir. Ya. Hulu itu artinya setelah hasil pertanian itu berhasil, ya, maka bagaimana proses panen dan pasca panen, gitu. Nah, dari pasca panen itu kemudian masuk ke olahan. Olahannya itu banyak levelnya juga ya. Dari intermediate product sampai kepada produk akhir. Nah, ini beragam juga ya, sampai secondary, sampai yang turunan ketiga dan seterusnya, banyak sekali tergantung dari level teknologinya. Jadi makin padat teknologi maka akan dihasilkan produk yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Sampai delivery, karena ingin memastikan produk ini tidak rusak selama penyimpanan, makanya lalu ada packaging. Jadi teknologi packaging juga ada di agroindustri, karena agroindustri tidak bisa dipisahkan dari teknologi packaging. Bahkan sekarang posisinya sangat penting karena orang sekarang ini lihat produk ya harus ice catching kan gitu lah. Nah, orang melihatnya bukan hanya enak tapi ini kok nggak menarik ya. Nah, itu teknologi packaging mensupport di situ. Misalnya berbasis buah, ya kan? Berbasis buah misalnya, kita bisa menghasilkan berbagai produk itu, ya, mulai sari buah, ya kan, yang minuman, kemudian keripik, kemudian dodol, bahkan kita bisa menghasilkan dari ampas, dari serat-serat yang tidak terpakai bisa dibuat teman-teman yang masuk ke riset pemanfaatan limbah itu menjadi bahan baku kertas misalnya dan seterusnya. Jadi ini semua agroindustri. Ya. Jadi industri berbasis hasil-hasil pertanian, baik pangan maupun non pangan. Nah, kita harus melihatnya mudah supaya kita punya optimisme. Nah,
gitu kan. Soal dalam proses itu ada kendala-kendala ya kan, karena kita masuk kepada otomatisasi dan digitalisasi, butuh teknologi, butuh modal, butuh skill dan seterusnya. Itu sebagai konsekuensi bahwa kita memasuki era ini. Sehingga kita harus lihat mudah gitu kan. Kalau lihat sulit kita lalu sudah hand off duluan. Nah, ini kita harus begitu strateginya menurut saya. Jadi kita harus semangat. Nggak ada pilihan lain kita kecuali bangkit bersama Agroindustri 4.0. Bagi teman-teman, bagi kolega saya yang saat ini sedang menyiapkan berbagai karya ilmiahnya sebagai dasar untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional menuju guru besar, tetap semangat karena berbagai peluang untuk publikasi itu sangat terbuka lebar. Tinggal semangat saja dan terus semangat, maka kita akan sampai kepada puncak sebagai guru besar.